Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Citra Nanda Sufaiza pada mata pelajaran yang sama, yaitu pelajaran geografi. Saya rasa kalian mungkin sudah bosan dengan saya karena saya mengajar geografi di kelas kalian selama 3 tahun. Semoga kalian tidak bosan dengan Bu Citra, dan Bu Citra harap kalian lebih baik ke depannya karena sudah kelas 12. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan ketika lulus nanti akan tercapai. Amin. Baik, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Untuk materi pembelajaran kali ini, pada bab ini, di sini ada beberapa materi. Yang pertama adalah materi konsep wilayah dan tata ruang, kemudian pembangunan dan pertumbuhan wilayah, kemudian yang ketiga perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, dari kelas 10 mungkin kelas 10, kelas 11 kalian sudah sering menyebutkan yang namanya wilayah. Wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, wilayah pedesaan, wilayah perkotaan. Sebenarnya wilayah itu sendiri apa sih? Saya akan menjelaskan di sini. Ya, di sini wilayah itu merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan bagian-bagian lain di sekitarnya. Contohnya, wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah perkotaan. Yang jelas di sini untuk wilayah pedesaan ciri-cirinya juga berbeda dengan wilayah perkotaan, baik itu sosial maupun fisiknya. Kemudian yang berikutnya, untuk konsep wilayah. Kita masuk pada konsep wilayah. Konsep wilayah di sini yang pertama adalah wilayah homogen dan wilayah formal. Di mana untuk wilayah homogen di sini adalah tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik yang relatif sama. Kita garis bawah. Yang relatif sama. Misalnya wilayah perkebunan. Kemudian wilayah karst. Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri yang sama. Perkebunan teh, perkebunan kopi, di situ dikatakan sebagai wilayah perkebunan. Karena apa? Jenis tanamannya bukan jenis tanaman yang sekali panen. Wilayah karst berarti ciri-cirinya adalah mungkin tanahnya merupakan tanah kapur atau terbentuk wilayahnya dari kapur, koral gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi. Misalnya, daerah metropolitan yang terdiri dari kota besar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi di sini wilayah yang menekankan keterkaitan antar komponen kita lingkari. Kemudian di sini atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi juga kita lingkari. Di situ penekanannya sebagai wilayah fungsional, difungsikan sebagai apa? Jadi di sini tidak dapat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tidak dapat terpisah, satu kesatuan. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu tidak dapat terpisah
satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Baik, untuk berikutnya, ini wilayah vernakuler atau wilayah perseptual. Dimana untuk wilayah vernakuler adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Identitas unik yang dikarenakan persepsi orang. Contohnya Jogja, kota gudeg. Gudeg memang merupakan ciri khas dari kota dari Yogyakarta. Kalau mau makan gudeg ya ke Jogja, walaupun sekarang sudah mungkin ada warung-warung gudeg yang jadi yang ada di daerah-daerah lain, jadi tidak harus ke Jogja. Namun itu sudah persepsi orang, sudah melekat. Kemudian Surabaya, kota pahlawan. Surabaya merupakan kota pahlawan karena mungkin di sini sejarahnya. Jadi bukan mungkin lagi, karena memang Surabaya terkenal dengan sejarahnya. Kemudian Bandung, kota kembang. Itu juga anggapan, jadi persepsi orang terhadap wilayah tersebut. Kita masuk pada pengertian perwilayahan. Nah, perwilayahan di sini adalah regionalisasi regionalisasi yang merupakan upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Jadi sini pengkotakan gitu ya. Namun pada tujuan tertentu. Misalnya di sini adalah wilayah ASEAN atau wilayah MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Wilayah ASEAN kalian tahu ini merupakan wilayah kumpulan negara-negara Asia Tenggara. Tidak tiba-tiba muncul karena alam, tidak, tapi karena yang pertama karena tujuan tertentu. Nah, untuk perwilayahan sendiri ini gunanya untuk apa sih gitu nih? Tujuan perwilayahan yang pertama untuk pemerataan pembangunan di wilayah dan semua bidang, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kita garis bawahi atau mungkin kita lingkari saja ya. Kita lingkari pemerataan pembangunan di wilayah dan semua bidang sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ini kita lingkari. Itu sudah jelas ya untuk tujuannya. Kemudian untuk memudahkan koordinasi semua program pembangunan di setiap daerah. Ini sebenarnya pada titiknya adalah koordinasinya saja. Untuk memudahkan koordinasi di semua program pembangunan setiap daerah. Itu tujuan dari perwilayahan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dari suatu wilayah sebagai bahan dalam perencanaan program pembangunan. Artinya adalah mengumpulkan informasi dari suatu wilayah sebagai bahan dalam perencanaan program pembangunan. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung bertanya pada Bu Citra. Saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.